Cerdas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, harga beras dunia sedang mengalami penurunan. Kendati demikian, Indonesia tidak ikut terdampak. Seperti yang terpantau di salah satu pasar tradisional di Banjarmasin, sejumlah harga beras terbilang masih normal atau stabil. Harga beras dunia sedang berada di titik terendah. Kendati demikian, Indonesia tidak terdampak penurunan pasar global. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah saat ini agar seluruh kebutuhan beras dipenuhi dalam negeri. Akibatnya negara produsen mengalami kelebihan pasokan. Bila sebelumnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan volume impor beras terbesar di dunia. Salah satu pedagang beras di Pasar Telawang, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Nur Baiti mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang kini fokus menyerap hasil panen petani dalam negeri setelah Indonesia memutuskan berhenti melakukan impor beras pada tahun ini. Sementara itu sejumlah harga beras seperti jenis siam, unus, mayang, serta mayang usang sejak bulan Maret lalu terbilang normal atau stabil. Per hari ini harga beras jenis siam dijual di kisaran 10.000, unus 12.000, mayang 13.000, mayang usang 18.000 per liternya. Baik yang kita di dalam negeri sini jaya lah. Nah, bersyukur mudahan tahun ini baik pulang panen, jadi harga masih aja lagi stabil aja. Iya. Siam 10.000. Iya, beras unus Berapa liternya? Unus 12.000. Unus 12.000. Unus mayang 13.000. 13.000. Iya, apalagi? Kalau mayang usangnya harganya bisa 18.000, yang terbaik. Iya. Ahmad Rijani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin mengalami kenaikan. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh para pedagang maupun konsumen, terutama di Pasar Gadang, Jalan AS Nasution, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Senin pagi 19 Mei 2025, aktivitas jual beli ikan di Pasar Gadang terlihat seperti biasa. Namun di balik rutinitas tersebut, para pedagang mengeluhkan kenaikan harga ikan laut yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah Normania, seorang pedagang ikan yang telah puluhan tahun berjualan di pasar ini. Ia menjual beragam jenis ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, seperti ikan nila, patin, pindang, dan ikan selangat. Normania mengaku harga ikan sekarang sedang mengalami kenaikan. Seperti ikan pindang, biasanya 30.000 per kilo, sekarang jadi 40.000. Tak hanya ikan pindang, ikan nila juga alami kenaikan harga dari 35.000, sekarang 40.000 per kilo. Kendati demikian, ikan selangat masih stabil di harga tetap yaitu 20.000 per kilogramnya. Ikan pindang, ikan selangat, ikan nila, patin, seberatan jenis ikan yang mahal. Cuma ikan selangat aja yang termurah. Selangat berapa, Bu? Selangat tuh 20 dapat 1 kilonya. Yang lain berapaan, Bu? Pindang tuh 40, nila 40 juga. Kenaikan harga ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen mengurangi jumlah pembelian, sementara pedagang harus pintar-pintar mengatur stok agar tidak mengalami kerugian. Kenaikan harga ikan laut yang terjadi saat ini menjadi perhatian, terlebih bagi masyarakat menengah ke bawah. Diharapkan ada langkah antisipasi dari pihak terkait untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasar tradisional. Jaki Mubarak, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, harga salah satu rempah-rempah yakni jahe merah mengalami kenaikan signifikan di Pasar Secumput Kayu Tangi. Kenaikan ini membuat para pedagang dan pembeli harus menyesuaikan diri dengan lonjakan harga yang terjadi. Melonjaknya harga rempah-rempah terjadi di Pasar Secumput yang ada di Kayu Tangi. Salah satu rempah-rempah yang naik yaitu jahe merah. Situasi ini terjadi di lapak milik Bu Salabiah. Jahe merah yang awalnya Rp30.000 naik menjadi Rp50.000. Selain itu, Bu Salabiah juga menjual lengkuas, serai, kencur, kunyit, dan jahe putih. Untuk harga jahe putih masih normal dibandingkan jahe merah. Untuk harga jahe putih sendiri dengan harga Rp40.000.
Di sisi lain untuk harga lengkuas mulai dari harga Rp10.000, serai Rp10.000, kencur Rp20.000, dan kunyit Rp12.000. Untuk harga rempah-rempah tersebut cukup tergolong normal, hanya jahe merah saja yang melonjak naik. Jadi sini. Ini Pak, penjualan sayur-sayur, rempah-rempah dapur dengan ada jahe, ada kencur, sarai, kunyit. Tapi sekitar 17 tahun. Langsung jualah. Biasanya pasarnya ini dari jam berapa aja? Jam 6 Pak. Jam 6 sampai jam? Sampai jam 8. Bu Salabia juga menambahkan bahwa ia berdagang rempah-rempah sudah hampir 17 tahun di Pasar Secumput dan juga Pasar Secumput tersebut buka dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi. Nova Raihan, Banjar TV. Dan menutup kebersamaan kita di Lintas Badua sepekan minggu ini, pemirsa, harga jeruk di Pasar Pekauman mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Sementara harga pisang masih stabil dan terjangkau. Kondisi ini mempengaruhi pilihan konsumen yang kini lebih melirik pisang sebagai alternatif buah segar harian. Beginilah suasana Pasar Pekauman pada pagi hari, salah satunya di lapak pedagang buah Bu Fatimah yang terlihat sepi pembeli. Dalam usahanya, Bu Fatimah menjual beragam macam buah mulai dari jeruk, pisang, dan jambu. Untuk buah pisang sendiri, Bu Fatimah ada beberapa jenis pisang seperti mahuli, susu, talas, ambon, manurun, dan awak. Selain itu untuk harga pisang mahuli Rp7.000, pisang talas Rp7.500, pisang manurun Rp15.000, pisang awak Rp8.000, pisang ambon Rp12.000 sampai Rp15.000 karena tergantung dari ukuran pisangnya. Di sisi lain, buah yang dijual Bu Fatimah ada yang mengalami kenaikan seperti buah jeruk. Harga buah jeruk tersebut kisaran Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Padahal harga normalnya biasa di harga Rp14.000 per kilogram. Di tengah harga jeruk yang naik itu, Bu Fatimah mengaku akhir-akhir ini pasar sepi dikarenakan oleh perkembangan zaman seperti para konsumen lebih memilih belanja melalui handphone. Pisang ambonnya CD 12.000. 12.000. 12. Kanannya 15. Pisang talasnya 20. Oh, 20 lah. 7,5 10. Tapi tergantung pisangnya juga, itu kan 10.000. Tergantung ukuran juga, Cila. Mbak, tergantung ukurannya ini halus, Bang. Halus juga harganya, muka beratus nih. Harapan pian ke depannya pasar ini nggak, Pak? Dibersihin depannya kita jakanya di dibaiki toh. Saat ditanya mengenai pasar tersebut, Bu Fatimah berharap agar pasar ini terlihat lebih bersih lagi dan fasilitasnya semakin dilengkapi ke depannya agar konsumen lebih nyaman untuk berbelanja. Nova Raihan, Banjar TV. Baik pemirsa, informasi dari kabar serba-serbi pasar tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Badua sepekan minggu ini, edisi 25 Mei 2025. Semoga informasi yang kami sajikan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan juga informasi bagi kita semua. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Badua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Estalina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.